tempat ini dulu tempat eksperimen untuk budidaya tanaman hias gitu. Jadi dalam rangka mewujudkan konsep pertanian kota. Kebetulan Depok punya 23 setu dari 32 setu yang tersisa ada 23. Jadi bayangan kami sempadan setu yang 50 meter itu masih dikuasai oleh negara. Nah, kemudian saya coba ingin mewujudkan kawasan lindung ini menjadi daerah budidaya tanaman gitu dalam rangka supporting untuk kota gitu kan gitu. Nah, tapi karena kemudian ternyata kawasan lindung ini sudah tidak dikuasai oleh negara lagi, sudah diprivatisasi. Nah, saya juga ikut memprivatisasi, ikut membeli tanah ini, tanah sudah terlanjur bersertifikat, menjadi property right kan gitu. Nah, tapi cita-cita saya adalah untuk mewujudkan sempadan setu ini tetap menjadi kawasan lindung gitu. Jadi hari ini jadilah tempat ini gitu. Nusantara ini tempat berkumpul dari lintas komunitas, lintas kepercayaan dan keyakinan, bahkan mungkin lintas kepentingan. Tapi kita punya samakan persepsi bahwa isu lingkungan, isu habitat, gitu, ruang hidup kita bersama ini harus kita kerjakan bersama-sama, harus kita bangun dengan kesepahaman bersama, gitu, dengan tujuan yang sama, gitu. Dulu sih kami bangun dari rumah konstruksi bambu, tapi kemudian saya karena saya orang Jawa, kebetulan saya ditawarin ada bangunan joglo yang waktu itu mau dibongkar. Nah, saya boyong ke sini, saya jadikan ruang kumpul gitu. Jadi ini bangunan joglo itu kan lebih ikonik, orang lebih gampang ingat gitu. Kayaknya namanya Joglo Nusantara Merajut Keberagaman. Mohon untuk para penonton yang hadir di sini, para hadirin untuk berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Joglo Nusantara ini melalui proyek tata ruangnya mencoba untuk menyadarkan itu bahwasannya kamu bisa kok mengubah mindset kamu, tidak berorientasi ke jalan tapi berorientasi ke setu, dan nggak usah takut, oke-oke juga gitu loh. Nah, terus kalau kita lihat lagi ya, proyek-proyek struktur bangunan yang ada di sini akhirnya berusaha menaruh bangunannya mepet ke batas site-nya. Jadi kenapa? Untuk memberikan ruang terbuka yang lebih besar di halaman depannya. Jadi ketika semua orang berpikir tentang property right kemudian menjadi aset yang selalu diukur dengan uang gitu. Tapi ini saya ingin mengingatkan lagi bahwa ada yang namanya eco value gitu. Jadi nilai ekologis gitu. Jadi mungkin gitu saya dianggap jarang karena orientasi saya adalah bahwa kemudian tidak semua itu harus diapresiasi dengan pendekatan ekonomi gitu. Tapi percuma nanti capaian-capaian ekonomi yang dipaksakan gitu sehingga tidak menyisakan ruang-ruang kumpul, ruang-ruang guyup, ruang ekologis dalam membentuk budaya sadar lingkungan gitu. Jadi di lahan yang kurang lebih 7.000 meter persegi ini, kemudian ada bangunan namanya Joglo Nusantara. Karena kebetulan saya itu senang berkomunitas gitu, jadi saya kebetulan banyak banget punya komunitas di Depok.
Kami berkolaborasi, sering diskusi bersama di Joglo Nusantara gitu. Jadi, terus kemudian di sana ada Langgar Aksara Nusantara. Nah, itu fungsinya sebagai sanggar seni dan rumah baca gitu. Jadi kecerdasan intelektual melalui membaca itu penting, tapi kecerdasan fisik melalui olah fisik, melalui sanggar-sanggar kreatif itu juga penting gitu. Di samping langgar, kemudian ada ruang-ruang yang lebar gitu. Jadi anak-anak bisa mengeksplor pengetahuan dari saya sebutnya kitab basah gitu ya. Jadi dari kehidupan gitu. Jadi ada tanaman, ada flora fauna yang bisa kita eksplor bersama gitu. Kemudian ada sedikit penginapan kalau ada teman-teman yang mau melakukan penelitian atau apa gitu. Terus kemudian ada rumah saya gitu. Jadi saya tidak mungkin saya bikin proyek ini saya pakai remote dari jarak jauh. Jadi saya harus terlibat tiap hari di sini. Kemudian ada yang namanya warung kangen desa gitu. Jadi kalau ada teman-teman di sini mau kunjung di sini, ada tempat namanya warung kangen desa. Ini mengajarkan bahwa aspek ekonomi juga penting walaupun kita bekerja di aspek-aspek penyelamatan lingkungan gitu. Tapi ekonomi juga yang berkaitan juga dengan visi warung kangen desa itu ingin mengembalikan lagi kesadaran budaya pangan Nusantara. Pertobatan ruang ya ini hari ini ruang-ruang budaya hilang, ruang-ruang pendidikan hilang karena ya kan tanah sebagai ruang hidup kita harusnya ini modal buat ber-NKRI, tapi kan hari ini menjadi komoditi. Ya kan, diprivatisasi, dikapitalisasi, ada harganya gitu. Ya kan gitu. Jadi anak-anak ingin bermain-mainnya udah susah. Harus berbayar, wahana-wahana gitu kan. Sanggar-sanggar desa hilang, ruang-ruang kumpul, dalam koloni-koloni juga nggak ada. Dan anak-anak gedenya di jalanan gitu. Jadi kalau begini terus, oke, konteks Indonesia merah putih masih berkibar. Tapi benarkah mereka masih manusia Indonesia, anak-anak kita kan gitu? Juga terhadap pelajar-pelajar generasi mendatang, kenapa sampai ada Joglo Nusantara? Ternyata memang di ibu kota, di Jakarta, di Depok, bahkan di daerah-daerah kota-kota besar, kita itu sangat minim akan adanya ruang terbuka, di mana ruang-ruang offline atau interaksi itu sangat dibutuhkan. Pada saat ini kita tahu kalau banyak dari kita semua terjebak dalam gadget, artinya itu ruang-ruang maya. Tapi Joglo Nusantara ini sengaja ada dibentuk untuk berbicara, bicara lingkungan, bicara budaya, bicara seni. Banyak hal yang bisa kita dapat ketika kita bertemu. Karena segimana yang kita tahu bahwa arus global ini cukup kuat gitu. Kemudian kita juga harus survive dan bertahan dengan produk-produk kebudayaan kita dalam bentuk kesenian, pertunjukan khususnya gitu. Itu tantangan yang pertama. Kemudian belum lagi usia ya, biasanya usia juga menentukan untuk seseorang itu mencintai budayanya atau tidak gitu. Sebenarnya dibutuhkan masyarakat itu dalam khususnya masyarakat luas gitu ya. Apa sih yang perlu kita berikan kepada generasi mendatang gitu, supaya mereka juga kuat bahwa mereka itu ada di bumi Nusantara ini yang sangat kaya, yang perlu dijaga gitu. Joglo Nusantara juga sebagai tempat, bukan hanya sebagai untuk kalangan ini, bukan, pintunya terbuka buat siapa saja. Ketika semua ruang dikapitalisasi, semua ruang diprivatisasi, nah seharusnya ada kesadaran kolektif lah gitu, mulai dari pemerintah bikin yang namanya strategi kebudayaan gitu.
gitu kan, mulai menghadirkan pusat-pusat kebudayaan gitu, menghadirkan lagi gelanggang-gelanggang remaja, sanggar-sanggar desa, sanggar-sanggar di tengah komunitas-komunitas perkotaan gitu. Yang hari ini kan karena ruang itu mahal, tanah itu mahal, jadi kayaknya orang tidak mau menghadirkan itu gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Jadi seolah-olah gitu kita disalahkan gitu kan. Jadi bahwa anak-anak sekarang tidak mau mengenal lagi budaya kita gitu, tidak mau mengenal budaya sendiri ya karena kita tidak menghadirkan gitu. Sementara budaya lain itu tiap hari kalau ini tuh dihidangkan setiap hari di depan kita gitu. Kita rasakan, apa yang kita lihat itu seperti itu. Padahal pancawarna itu bicara persoalan ruang dan manusia. Terima kasih kawan, terima kasih lawan.